大家好，首先我要自我的介绍，我叫法比曼的伊迪，我是6年级的学生刘碧，我的最好是15，今年12岁。Sebelum memulai proyek ini, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, saya mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih karena saya dan keluarga diberi kesehatan dan karunia pada hari ini. Sekarang saya mohon diberi kemudahan dan kelancaran mengerjakan proyek US ini dengan judul COVID-19. Juga berkatilah teman-teman saya yang juga mengerjakan proyek ini diberi kemudahan dan kelancaran. Saya mohon saya mampu melaksanakan proyek ini sebagai tugas dan tanggung jawab. Semoga penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat dan setia sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dan kepada Bapa dan Roh Kudus seperti dalam permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penjelasan COVID-19. Virus COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus COVID-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. Virus COVID-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Cara mencegah penyebaran COVID-19: mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau cairan seperti alkohol. Jaga jarak dengan orang batuk pilek. Memakai masker. Jangan sentuh mata, hidung, mulut Anda. Bila batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah
jika sakit. Jika batuk, demam, sulit bernapas, segera cari bantuan medis. Jangan berkerumunan. Statistik persebaran COVID-19. Kurva yang berwarna biru ini yang positif COVID-19 dan yang warna merah yang meninggal sebab COVID-19. Statistik persebaran COVID-19 Kalimantan Barat pada tanggal 1 Mei sampai 7 Mei 2020. Pada tanggal 1 Mei, pasien positif COVID-19 ada 98 orang dan tidak ada yang meninggal. Pada tanggal 2 Mei, sedikit menurun. Pasien positif COVID-19 ada 95 orang dan hanya 1 orang yang meninggal. Pada tanggal 3 Mei, menurun drastis, tidak ada penambahan, cuma 1 orang aja yang meninggal. Pada tanggal 4 Mei terjadi lonjakan. Jadi yang positif COVID-19 ada 117 orang dan tidak ada yang meninggal. Pada tanggal 5 Mei 2021 sedikit menurun. Jadi yang positif COVID-19 ada 116 orang dan yang meninggal 4 orang. Pada tanggal 6 Mei ada tambahan pasien COVID-19. Jadi yang positif COVID-19 adalah 120 orang dan yang meninggal 5 orang. Pada tanggal 7 Mei terjadi lonjakan. Jadi pasien COVID-19 pasien positif COVID-19 sebanyak 133 orang. Jadi tidak ada yang meninggal. Jadi total tanggal 1 Mei sampai 7 Mei 2021 Provinsi Kalbar adalah pasien yang positif COVID-19 sebanyak 679 orang dan 11 orang yang meninggal. Statistik persebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 Mei 2021. Pada tanggal 1 Mei, ada orang yang positif COVID-19 sebanyak 926 orang dan yang meninggal 10 orang. Pada tanggal 2 Mei 2021 sedikit menurun. Jadi yang positif COVID-19 sebanyak 854 orang dan yang meninggal 10 orang. Pada tanggal 3 Mei 2021 menurun lagi. Yang positif COVID-19 sebanyak 757 orang yang positif COVID-19 jadi yang meninggal 20 orang. Pada tanggal 4 Mei 2021 menurun drastis. Jadi yang positif COVID-19 sebanyak 426 orang yang positif dan yang meninggal 18 orang. Pada tanggal 5 Mei 2021 melonjak dan positif COVID-19 sebanyak 845 orang dan yang meninggal 12 orang. Pada tanggal 6 Mei 2021 menambah yang positif COVID-19 sebanyak 906 orang dan yang meninggal sebanyak 21 orang. Pada tanggal 7 Mei 2021 agak menurun. Jadi yang positif COVID-19 sebanyak 783 dan yang meninggal 20 orang. Jadi total persebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta adalah positif COVID-19 sebanyak 5.487 orang, yang meninggal sebanyak 116 orang. Olahraga selama pandemi.
Dampak COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi antara lain bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, menonton film di bioskop, dan menghadiri konser musik. Banyaknya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan medis juga membuat dokter dan tenaga kesehatan lain mendapat beban kerja ekstra. Cergam kegiatan di rumah selama pandemi. Olahraga ringan, berkebun, video call dengan teman. Kesimpulan dan harapan. So, the conclusion is that COVID-19 is a virus that attacks the respiratory system, causing cough, cold, fever, shortness of breath to death. Therefore, we must prevent it by washing hands, maintaining distance, wearing masks, and don't touch face and clothing, because currently the statistic of the spread of COVID-19 every day add up. So, COVID-19 has limited school activities or watching movies. You should be diligent in doing sports that we like during this pandemic and do fun activities at home, such as watching favorite cartoon, video call with friends for creative video, and don't forget friends eat nutritional balance rich in nutrients so that the coronavirus is not nutrient near us. I hope that this pandemic will soon disappear from the face of this earth, so we are freed from COVID-19 and we go to school again to meet friends, eat at the canteen, go to cinema. So many explanations about COVID-19. I end with a closing prayer. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang manis, saya mengucap syukur atas penyertaan dalam menyelesaikan tugas membuat proyek US akhir tahun. Belajar berjalan dengan lancar. Saya mohon agar saya selalu diberi rendah hati menerima rahmat dan berkat dalam situasi baik maupun kurang baik. Dan juga saya tidak lupa mohon selalu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, guru, dan teman-teman. Dengan melaksanakan tugas ini, kita semakin dewasa, tidak lupa mengucap syukur telah menerima berkat dari Tuhan dalam melaksanakan aktivitas proyek. Dengan memuliakan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Yesus, nama Maria dan Santo Yosef, nama-namanya, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian proyek ini, saya ucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa.